Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian golongan-golongan. Jadi Allah mengatakan hendaklah ada di antara kalian. Bukan Allah mengatakan hendaklah semua kalian, tidak. Tapi ada sebagian di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak kepada yang ma'ruf. Kemudian dia melarang daripada kemungkaran. Ala kulli hal, wajhul istidlal yang kita ambil di sini adalah ada sebagian, bukan semuanya. Maka jika sudah tercukupi, tidak usah lagi kita memberikan nasihat jika hal tersebut akan berdampak yang tidak baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bihi, 'aliman bima yanha anhu." Siapa yang ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka ada hal-hal yang harus terdapat pada dirinya. Yang pertama adalah dia berilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan dia berilmu terhadap apa yang dia larang. Rafiqan fima ya'maru bihi wa rafiqan fima yanha anhu. Kemudian setelah dia berilmu, belum cukup untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi dia harus menjadi rafiq. Apa arti rafiq? Dia harus mempunyai sikap lemah lembut. Dia harus punya sifat yang ramah dengan orang lain. Karena jika tidak demikian, percuma nasihatnya. Layaknya seorang dokter memberikan arahan kepada pasiennya cuma dengan mengatakan perkataan-perkataan kotor, maka tentu orang tersebut akan pindah ke dokter yang lain. Tidak akan pernah mengindahkan nasihat yang diberikan oleh dokter tersebut. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Kemudian yang selanjutnya dia bersabar atas nasihat yang telah dia berikan kepada saudaranya untuk melakukan kebaikan, begitu juga untuk meninggalkan keburukan. Jadi ada 3 syarat. Pertama berilmu, yang kedua dia harus punya sifat yang lemah lembut. Yang ketiga dia bersabar akan hal tersebut. Karena di mana-mana ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jika hilang satu saja daripada 3 perkara ini, maka tentu nasihat tidak akan pernah masuk ke dalam hati seseorang. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fal ilmu qabla al-amri. Hendaklah orang tersebut wajib berilmu sebelum memerintahkan. Sehingga kita kenal dalam manhaj salaf adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita mengatakan sesuatu ataupun kita mengamalkan sesuatu. Jika tidak, tinggalkan. Jangan lakukan. Karena kita bisa terjadi ke dalam keburukan yang lebih besar daripada hal tersebut. Warifqu ma'al amri, dan kita bersabar tatkala kita lemah lembut tatkala kita menasihati orang lain. Kemudian wal hilmu ma'al amri, begitu juga dengan bersabar dan senantiasa bersabar dalam melaksanakan hal tersebut. Beliau mengatakan, menceritakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana wajibnya seseorang untuk mendakwakan agama ini atau untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar butuh kelemah lembutan. Allah ingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun saat itu. Allah ingatkan, wahai Musa dan Harun, qula, katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan. Setelah kita berilmu tidak cukup untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi sekali lagi butuh kelemah lembutan. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan 2 manusia pilihan saat itu. Nabi Musa dan Nabi Harun manusia terbaik pada masanya. Seorang rasul, Nabi Musa seorang rasul. Manusia terbaik di masanya. Mendakwakan agama kepada siapa? Kepada Fir'aun, manusia terburuk. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Bukan malah menghujat, bukan malah menyakiti dan lain sebagainya, tidak. Maka kita orang yang menasihati saudara kita, tentu kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan orang yang dinasihati atau melakukan kesalahan itu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Maka harus dijaga adab-adab di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian, kenapa kita penting untuk bersabar dalam mendakwahi agama ini atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena ketika kita berdakwah di jalan Allah, contohnya kita mengajarkan suatu ilmu, tentu tidak semua murid kita paham. Tentu tidak semua sekali dengar langsung menghafal. Sekali dengar langsung memahami apa yang kita sampaikan. Butuh proses yang panjang. Maka kita sebagai seorang guru itu terkadang jenuh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk bersabar dalam mendakwahi ilmu tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan laranglah daripada kemungkaran
dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Allah menggandeng tentang menegakkan amar ma'ruf dengan nahi mungkar, digandeng dengan kesabaran. Kenapa demikian? Karena orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti dijauhi, pasti dikucilkan, pasti dicemooh dan lain sebagainya. Tidak usah kita melihat gambaran kita. Lihat gambaran Nabi SAW. Orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada di puncak akhlak yang tertinggi. Enggak ada lagi orang yang lebih tinggi daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau diutus menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy menganggap Rasul sebagai pembohong, sebagai orang gila, sebagai penyair, sebagai penyihir dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menoleh kepada sirah, 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai Al-Amin. Sebagai Al-Amin. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Quraisy ketika memulai dakwah, "Bagaimana wahai kaumku, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang orang Quraisy?" Semua mengatakan, "Tentu kita akan percaya. Ma jaraina alaika kadziban mundu an nasya'ta," kata mereka. Kami pasti akan mempercayai omonganmu wahai Muhammad, karena kami enggak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun dari semenjak engkau dilahirkan sampai sekarang, sampai usia 40 tahun. Dan nama beliau adalah Al-Amin. Adalah orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling baik kelakuannya di zaman itu. Maka ketika beliau menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, semua tuduhan ada pada diri beliau. Ketika turun ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul, seorang yang wajib menebarkan Islam, menyebarkan dakwah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala angkat beliau dengan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 2 beliau harus mengamalkan ilmunya. Beliau harus mengamalkan ilmunya. Ayat ketiga sampai 6 beliau wajib untuk mendakwahi akan ilmu yang beliau miliki. Ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wali rabbika fasbir." Dalam menegakkan agama ini, dalam mengamalkan agama ini, engkau wajib bersabar. Dalam mendakwahi orang akan agama ini, engkau wajib bersabar. Karena setiap kali orang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sejatinya siap-siap dia untuk dibenci, dijauhi dan lain sebagainya. Kita pun begitu. Di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga kita, orang yang paling tidak butuh dengan kita terkadang adalah keluarga kita. Orang yang paling cepat mencela kita adalah keluarga kita. Dan ini terasa. Bagaimana ketika kita memelihara jenggot, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kita seperti kambing misalkan. Kita dakwahi mereka akan satu hal, engkau adalah anak kemarin sore. Baru kemarin engkau makan asam dan garamnya dan asinnya dunia ini. Ya inilah bahasa mereka, keluarga kita. Tetapi ketika mendakwakan kepada sahabat kita, terkadang mereka adalah orang yang paling cepat untuk menerima dakwah kita. Maka kuncinya adalah bersabar. Kemudian wajib bagi seorang ketika menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, dia loyal karena Allah. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tendensi-tendensi lain daripada perkara duniawi, atau kita katakan dengan ikhlas. Maka inilah kaidah pertama di dalam hal manhaj salaf, di dalam menegakkan atau menjadi orang yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka daripada muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kesimpulannya tadi adalah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib kifai. Wajib kifai, bukan wajib aini, atau fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian wajib berilmu, wajib lemah lembut, wajib bersabar, dan wajib bagi kita untuk melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.